Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafizah bersama teman saya Anissa Febrian dan juga Devira Andrawinata akan menjelaskan materi bab 11, yaitu memasuki budaya baru dan menjadi kompeten. Materi yang pertama adalah menjadi komunikator yang baik. Untuk menjadi komunikator yang baik, kita harus memahami apa itu kompetensi komunikasi antar budaya. Saya akan menjelaskan mengenai dari kompetensi komunikasi antar budaya. Di sini ada definisi dari kompetensi komunikasi antar budaya. Kompetensi komunikasi antar budaya merupakan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, baik secara individual maupun kelompok, untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan kebutuhan utama dari orang-orang lain yang berbeda kebudayaannya. Selanjutnya ada definisi kompetensi komunikasi antar budaya menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Spitzberg. Menurutnya, kompetensi komunikasi antar budaya adalah perilaku yang pantas dan efektif dalam suatu konteks tertentu. Lalu yang kedua ada menurut dari Kim. Menurut Kim, kompetensi komunikasi antar budaya adalah kemampuan internal suatu individu untuk mengatur fitur utama dari komunikasi antar budaya, yakni perbedaan budaya dan ketidakbiasaan, postur intergroup, dan juga pengalaman stres. Nah, berdasarkan definisi-definisi tersebut, bisa kita simpulkan untuk menjadi komunikator yang baik dan juga menjadi komunikator yang kompeten, berarti kita harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan sesuai dengan anggota dari budaya yang memiliki latar belakang dan linguistik kultural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen kompetensi komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi dalam hubungannya dengan komponen komunikasi antar budaya adalah berarti kita memiliki keinginan pribadi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Jadi sebagai komunikator yang penuh motivasi, kita harus menunjukkan ketertarikan, berusaha untuk memahami dan juga menawarkan bantuan. Selanjutnya, jika kita ingin memiliki hubungan personal dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita harus memiliki perspektif yang internasional pula. Jadi, supaya komunikasi antar budaya kita sukses, kita harus dimotivasi untuk maju melintasi batas diri kita dan berusaha mempelajari pengalaman orang-orang yang bukan bagian dari budaya kita. Yang kedua adalah pengetahuan. Komponen pengetahuan dalam kompetensi komunikasi antar budaya berarti bahwa kita menyadari dan memahami peraturan, norma, dan juga harapan yang diasosiasikan dengan budaya orang-orang yang berhubungan dengan kita. Menurut Morel, Spitzberg, dan juga Bartsch mengindikasikan bahwa kita memerlukan dua jenis pengetahuan supaya lebih kompeten. Nah, yang pertama adalah pengetahuan konten, meliputi pengetahuan mengenai topik, kata-kata, dan juga arti yang dibutuhkan dalam suatu situasi. Lalu yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini lebih merujuk pada pengetahuan mengenai bagaimana membuat, merencanakan, dan juga menunjukkan pengetahuan konten dalam situasi tertentu. Nah, kita memerlukan kedua jenis pengetahuan ini untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat, protokol apa yang pantas, dan juga kebiasaan budaya apa yang perlu diamati. Lalu yang ketiga adalah kemampuan. Sebagai komunikator antar budaya yang kompeten, kita harus memiliki kemampuan mendengar, mengamati, menganalisis, dan juga menginterpretasikan serta mengaplikasikan perilaku khusus ini dalam cara yang memungkinkan agar kita bisa mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat adalah sensitivitas. Sensitivitas menurut Pietinsky, Rosenthal, dan Motoya meliputi sifat fleksibel, empati, keingintahuan mengenai budaya lain, terbuka pada perbedaan, dan juga merasa nyaman dengan yang lain. Nah, hal ini mengarah pada pemikiran toleransi terhadap budaya lain. Lalu yang terakhir adalah karakter. Karakter merupakan keseluruhan dari pilihan seseorang. Intinya adalah bagaimana Anda melaksanakan pilihan tersebut ketika Anda berinteraksi dengan orang yang berbeda budayanya. Sifat yang diasosiasikan dengan karakter adalah apakah mereka dapat dipercaya atau tidak. Lalu materi selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya.
Penyair Persia mengatakan hal sama sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ia mengatakan, siapapun yang memiliki pengetahuan dan tidak melaksanakannya, mirip seperti seseorang yang membajak tanah namun tidak menanaminya. Nah, hal ini bermaksud dengan mengenal diri kita sendiri dan juga memiliki prasangka, kita itu merupakan elemen yang penting dalam menjadi komunikator komunikasi yang kompeten. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya kita, akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, apa aja sih yang harus kita pelajari ketika kita memasuki interaksi antar budaya? Di sini yang pertama ada sadarilah budaya Anda. Ini adalah langkah pertama dalam mengenal diri kita sendiri, yaitu dimulai dengan budaya kita. Stewart dan Bennett ketika berbicara mengenai budaya Amerika mengatakan pandangan yang sama ketika ia menuliskan kesadaran akan budaya Amerika dengan contoh yang berbeda, kontribusi dalam pemahaman seseorang mengenai dirinya sendiri sebagai makhluk budaya. Dan yang kedua, ada amatilah perilaku pribadi Anda. Kita perlu menyadari sistem kepercayaan diri sendiri. Disarankan juga untuk mengidentifikasi perilaku pribadi, stereotip, prasangka, dan pendapat yang kita miliki, yang membuat kita mengenal dunia ini. Selanjutnya, yang ketiga, ada memahami gaya komunikasi Anda. Mengenal diri kita sendiri lebih rumit daripada mengidentifikasi prasangka dan kecenderungan kita, termasuk mengungkapkan gambaran yang kita nyatakan pada seluruh dunia. Ketika kita memandang diri kita sendiri dalam satu cara, dan orang lain yang berinteraksi dengan kita memandang kita dengan cara yang lain. Yang keempat, ada monitor diri sendiri. Manusia memiliki cara berinteraksi yang unik. Proses pengungkapan dan analisis diri terkadang disebut dengan memonitor diri. Beberapa keuntungan dari memonitor diri adalah menemukan perilaku yang pantas dalam setiap situasi, mengontrol reaksi emosi kita, menciptakan kesan yang baik, dan memodifikasi perilaku kita ketika kita berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain. Selanjutnya, ada berempati. Ungkapan terkenal dari Amerika Indian menyatakan, janganlah kita menghakimi orang lain sampai kita telah menjalani 2 bulan dengan moccasin atau sepatu sedal Indian. Kita menggunakan kata membayangkan di sini, karena secara fisik dan psikologis, kita tidak tahu apa yang persisnya dirasakan dan dialami oleh orang lain. Dalam ruang lingkup budaya, Ting Tome menjelaskan empati. Melalui empati, kita mau untuk membayangkan diri kita sendiri di posisi yang secara budaya berbeda dan untuk mengalami apa yang dialami seseorang. Adapun peran empati dalam komunikasi antar budaya yaitu menekankan pada analisis kepribadian seseorang dan memandang empati sebagai aktivitas kompleks yang melibatkan komponen berpikir, mengidentifikasi emosi, dan komunikasi interaktif. Selanjutnya ada penghalang empati, yaitu latar belakang budaya yang berbeda, fokus diri yang konstan, stereotip mengenai gender, ras, dan budaya, dan yang terakhir perilaku melindungi diri. Selanjutnya ada cara meningkatkan empati. Yang pertama, fokus terhadap ekspresi emosi orang lain. Yang kedua, ekspresif, menyatakan empati saat berkomunikasi. Yang ketiga, berperilaku sesuai yang dapat diterima budaya. Dan yang terakhir, belajar menerima perbedaan. Mempraktikkan cara mendengar yang efektif. Kemampuan mendengarkan termasuk dalam 3 aktivitas komunikasi antar budaya yang penting, karena mendengarkan dan budaya saling berhubungan. Menuliskan pentingnya hubungan dalam tulisannya. Perbedaan budaya dalam bagaimana orang-orang yang mendengarkan merupakan suatu realita, sehingga Anda perlu mengenal dan menghargai perbedaan gaya mendengarkan yang didasarkan pada budayanya. Yang pertama, ada mendengarkan secara langsung dan tidak langsung. Menurut Lewis, perbedaan budaya dalam perilaku mendengarkan dapat dikategorikan atas langsung dan tidak langsung. Dalam budaya mendengarkan secara langsung seperti Prancis, Jerman, dan Amerika, orang-orang mendengarkan fakta dan informasi yang
konkret. Dalam budaya mendengarkan secara tidak langsung seperti Finlandia, Jepang, dan Swedia, orang-orang mendengarkan dengan cara sangat berbeda. Tidak ada interupsi yang terjadi ketika seseorang berbicara, dan kesopanan merupakan bagian dari perilaku mendengar. Yang kedua, ada nilai dalam mendengarkan. Banyak budaya di Timur Tengah seperti Timur Tengah, Amerika Latin, dan Amerika Serikat yang menghabiskan jumlah waktu dalam berbicara dan nilai dalam berbicara sangat berbeda dari apa yang terjadi dalam budaya yang menilai suatu percakapan. Sedangkan Jepang merupakan budaya yang cukup homogen, sehingga kebanyakan orang membagikan sejumlah pengalaman yang sama. Kesamaan ini menolong seseorang mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain dan merasakan tanpa menggunakan kata-kata. Yang terakhir, ada berikan umpan balik. Umpan balik merupakan informasi yang dihasilkan oleh orang yang menerima pesan atau informasi yang dikembalikan kepada orang yang memberikan pesan awal. Selanjutnya, mengembangkan fleksibilitas komunikasi. Ketika berbicara mengenai isu mengenal bagaimana fleksibilitas komunikasi diterapkan dalam negosiasi internasional, Foster menggunakan analogi. Negosiator internasional yang lebih baik merupakan suatu pragmatis, tidak mampu untuk memprediksi setiap situasi, setiap gerakan, bahkan dalam situasi domestik. Mereka tahu bahwa hal ini tidak mungkin dikerjakan dalam hubungan lintas budaya. Komponen yang jelas dari fleksibilitas adalah toleransi terhadap ambiguitas. Untuk mengumpulkan informasi dan beradaptasi perilaku kita dengan orang asing, maka perilaku kita harus fleksibel. Kita harus mampu memilih strategi yang sesuai untuk mengumpulkan informasi yang kita butuhkan mengenai orang lain supaya dapat berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Selanjutnya, memasuki budaya baru. Ketika berhubungan dengan budaya baru, dapat menimbulkan tekanan mental dan kesulitan yang menyertainya. Menurut Speicher, Rogers, dan MC. Given, komunikasi dengan budaya yang berbeda kadang diasosiasikan dengan respon emosi yang kurang baik, yang mengarah pada perasaan kikuk dan gugup. Lalu selanjutnya ada kejutan budaya. Kejutan budaya merupakan mental yang datang dari tradisi yang terjadi ketika Anda pergi dari lingkungan yang Anda kenal ke lingkungan yang tidak Anda kenal. Kemudian ada reaksi terhadap kejutan budaya. Menurut Ryan dan Twiebel, kejutan budaya membutuhkan beberapa penyesuaian sebelum akhirnya dapat beradaptasi dengan lingkungan. Penyesuaian ini berupa masalah komunikasi, perbedaan mekanisme dan lingkungan, isolasi, dan pengalaman perbedaan budaya, perilaku, dan kepercayaan. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap kejutan budaya yang dapat dilihat juga sebagai kurva U. Mengapa disebut sebagai kurva U? Karena memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap kegembiraan, yang kedua fase kekecewaan, yang ketiga fase awal revolusi, dan yang terakhir fase berfungsi dengan efektif. Fase kegembiraan itu fase pertama divisualisasikan sebagai ujung sebelah kiri dalam kurva U. Biasanya penuh dengan rasa gembira, harapan, dan euforia, seperti yang diantisipasi seseorang ketika berhadapan dengan budaya baru. Lalu fase kekecewaan. Pada fase kedua ini, yaitu ketika Anda mulai menyadari kenyataan dari ruang lingkup yang berbeda. Fase kedua ini merupakan kode periode ketika kesulitan bahasa tidak cukupnya sekolah untuk anak-anak perumahan yang kualitasnya buruk. Lalu yang ketiga ada fase awal resolusi. Fase ketiga ini ditandai oleh pemahaman yang diperoleh dari budaya yang baru. Dalam fase ini orang-orang mulai mengalami penyesuaian terhadap budaya baru. Lalu yang keempat, fase berfungsi dengan efektif. Dalam fase yang terakhir ini, yaitu berada di ujung kanan dalam kurva U. Pada fase ini orang-orang sudah merasa nyaman dengan budaya baru dan mampu bekerja dengan baik dengan orang-orang dalam ruang lingkupnya. Lalu kita akan membahas tentang kejutan budaya. Menurut
Menurut Adler, kejutan budaya merupakan tanda positif yang menandakan bahwa ekspatriat menjadi terlibat dalam budaya yang baru dibandingkan terisolasi dalam ruang lingkup ekspatriat saja. Keterlibatan ini menolong orang-orang yang belajar mengenai diri sendiri dan juga belajar mengenai diri yang lain. Dalam hal ini, kejutan budaya memiliki potensi yang kuat untuk membuat seseorang menjadi multikultur dan bikultur. Lalu selanjutnya kita akan membahas di luar kejutan budaya. Pada masa awal penyesuaian, para pendatang biasa merasa takut dan merasa terisolasi dengan budaya yang ada. Lalu dia juga akan merasa tidak disukai dan merasa dicurigai. Ulasan mengenai alasan dari perasaan ini merupakan langkah pertama dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan budaya baru. Lalu selanjutnya yaitu akulturasi, penyesuaian terhadap budaya baru. Menurut Berry, akulturasi sebagai proses perubahan budaya dan anggotanya dalam tahap individual. Hal ini melibatkan perubahan dalam perilaku seseorang. Pengetahuan mengenai budaya yang lain dapat dalam berbagai bentuk. Mari kita akan mengalihkan isu dan strategi yang akan mempercepat dan memfasilitasi proses adaptasi terhadap budaya baru. Yang pertama itu ada bahasa, ketidakseimbangan, dan etnosentrisme. Yang pertama ada bahasa. Seseorang yang hidup dalam sebuah budaya baru harus mengalami tantangan terhadap bahasa, kebiasaan serta praktik yang tidak biasa, dan variasi budaya dalam gaya komunikasi verbal maupun non-verbal dalam rangka pencapaian pemahaman bersama. Keterbatasan bahasa merupakan penghalang yang besar dalam penyesuaian adaptasi dalam budaya yang efektif. Lalu yang kedua ada ketidakseimbangan. Adaptasi yang sukses membutuhkan sejumlah pengetahuan mengenai budaya tuan rumah dan bagaimana kita membuat pilihan yang tepat menyangkut pengetahuan tersebut. Ketidakseimbangan ini diasosiasikan dengan adaptasi yang melahirkan dua isu yang saling bertentangan, yaitu preferensi relatif untuk mempertahankan kebudayaan asli serta identitas seseorang dan preferensi relatif untuk berhubungan dengan anggota budaya tuan rumah. Lalu yang terakhir ada etnosentrisme. Halangan akulturasi kadang tumbuh karena etnosentrisme yang mengarah pada prasangka yang pada gilirannya mengakibatkan kecurigaan, permusuhan, bahkan kebencian. Yang menarik mengenai etnosentrisme adalah bahwa hal tersebut memengaruhi baik imigran maupun sang tuan rumah budaya. Kunci dari adaptasi yang efektif adalah kedua belah pihak yang saling mengenali pengaruh etnosentrisme dan berusaha untuk mengawasinya sehingga menciptakan kehidupan yang damai. Selanjutnya ada strategi adaptasi. Strategi adaptasi ini dapat kita gunakan untuk dapat beradaptasi dengan budaya tuan rumah. Yang pertama yaitu ada buatlah hubungan pribadi dengan budaya tuan rumah. Hubungan langsung dengan budaya tuan rumah akan mendorong dan memfasilitasi sukses tidaknya proses adaptasi dengan budaya baru. Lalu yang kedua yaitu mempelajari budaya tuan rumah. Pandangan bahwa mengembangkan pengetahuan mengenai budaya tuan rumah merupakan langkah penting pertama dalam meningkatkan komunikasi antar budaya. Lalu yang terakhir, berpartisipasilah dalam kegiatan budaya. Cara terbaik untuk mempelajari budaya yang baru adalah dengan berperan aktif dalam budaya tersebut. Contohnya sebagai hadirilah kegiatan sosial, kegiatan religius, atau acara-acara kebudayaan yang lain. Lalu selanjutnya ada etika dalam berbudaya. Etika merujuk pada penilaian benar dan salah dalam perilaku manusia, baik dalam budaya sendiri atau dalam budaya orang lain. Terdapat dua perspektif umum mengenai etika, yaitu fundamentalisme dan relativisme budaya. Lalu yang terakhir ada praktik komunikasi yang beretika.
Terdapat 5 orientasi dan perilaku yang direkomendasikan untuk mengembangkan etika dalam berkomunikasi. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, mencari persamaan antar budaya. Yang ketiga, menghargai perbedaan budaya. Yang terakhir, menerima tanggung jawab atas perbuatan diri sendiri.